Pernah nggak sih Anda merasa punya potensi yang jauh lebih besar dari yang kelihatan sekarang? Nah, menurut Brian Tracy di bukunya Get Smart, kuncinya itu mungkin cuma satu perubahan kecil dalam cara kita berpikir. Yuk, kita bedah barang-barang ide yang bisa mengubah segalanya ini. Oke, kita akan mulai dari tempat yang paling fundamental, yaitu dengan menjelajahi kekuatan luar biasa yang sebenarnya tersembunyi di dalam pikiran kita semua. Kekuatan yang, jujur aja, sering banget nggak kita sadari. Coba deh bayangin ini. Otak kita itu punya sekitar 100 miliar sel. Kapasitasnya itu luar biasa gila. Tapi pertanyaannya sekarang dari kekuatan sebesar superkomputer ini, seberapa banyak sih yang benar-benar kita pakai setiap hari? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut banyak penelitian, kebanyakan dari kita cuma pakai sekitar 2% dari potensi mental kita. Iya, beneran, cuma 2%. Angka 2% itu ibaratnya gini deh. Kita semua ini punya brankas mental yang isinya potensi tanpa batas. Tapi rasanya kita nggak tahu kombinasinya. Seolah-olah kita cuma kekurangan satu angka kunci terakhir buat ngebuka semua itu. Dan disinilah letak kuncinya. Seperti yang dibilang William James. Perubahan itu ternyata nggak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kemampuan buat mengubah hidup kita itu ya ada di kemampuan kita buat mengubah cara kita berpikir. Jadi, apa dong satu angka yang hilang dari kombinasi itu? Apa kunci utama yang bisa membuka brankas potensi kita? Jawabannya, ternyata ada pada cara kita memandang waktu. Konsep ini namanya perspektif waktu. Gini, ada sebuah studi gila di Harvard oleh Dr. Edward Benfield yang berjalan selama 50 tahun dan hasilnya luar biasa. Faktor penentu kesuksesan terbesar itu ternyata bukan IQ, bukan latar belakang keluarga, tapi seberapa jauh ke depan Anda berpikir saat membuat keputusan hari ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Perspektif waktu Anda itu adalah faktor utama yang membedakan orang-orang super sukses dari yang lain. Inilah kunci yang selama ini kita cari-cari. Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana dua cara pandang soal waktu ini bisa menciptakan dua hasil hidup yang beda banget. Kita bandingin langsung. Nah, kalau ngomongin soal uang, bedanya kelihatan jelas banget. Orang yang mikir jangka pendek itu cenderung ngabisin semua yang dia dapat buat seneng-seneng sekarang. Sebaliknya, orang yang mikir jangka panjang itu rela ngorbanin sedikit kesenangan hari ini dengan nabung dan investasi buat membangun kebebasan finansial di masa depan. Perbedaan ini juga kelihatan banget dalam kebiasaan sehari-hari. Pemikir jangka pendek biasanya cari pelarian dan kenyamanan setelah kerja. Di sisi lain, mereka yang orientasinya jangka panjang pakai waktu luang mereka buat ngembangin diri, baca buku, belajar skill baru. Mereka menukar kesenangan jangka pendek dengan ambisi jangka panjang. Dan konsekuensi dari mikir jangka pendek ini nyata banget loh. Jutaan orang kejebak dalam kebiasaan ngabisin semua pendapatan mereka. Hasilnya, krisis dana pensiun, di mana banyak orang sadar mereka nggak siap secara finansial buat hari tua. Tapi, coba lihat kekuatan berpikir jangka panjang. Cuma dengan investasi $100 sebulan aja, sejak usia 21 tahun, berkat keajaiban bunga majemuk, seseorang bisa punya lebih dari $1 juta pas pensiun. Ini bukti nyata gimana pengorbanan kecil hari ini bisa menghasilkan imbalan yang luar biasa besar di masa depan. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang mari kita bahas gimananya. Gimana caranya kita bisa ngelatih pikiran kita buat mikir jangka panjang? Brian Tracy nawarin sebuah latihan mental yang powerful banget. Gini caranya, coba bayangin diri Anda 5 tahun dari sekarang, dengan kehidupan yang ideal banget. Nah, dari titik masa depan itu, coba lihat ke belakang, ke hari ini. Terus tanyain ke diri sendiri, langkah-langkah apa aja sih yang harus gue ambil buat bisa nyampe di sini? Cobaan dari pertanyaan itu adalah peta jalan Anda yang bisa dimulai hari ini juga. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu prinsip dasar. Pikiran kita itu membentuk realitas kita. Shakespeare udah ngomongin ini berabad-abad yang lalu. Dunia kita itu dibentuk bukan sama kejadiannya, tapi sama cara kita menafsirkan dan berpikir tentang kejadian itu. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Saat Anda mulai mengadopsi cara pikir jangka panjang, Anda itu bukan cuma lagi merencanakan masa depan, tapi Anda juga secara drastis meningkatkan kualitas setiap keputusan yang Anda buat hari ini. Jadi, saat kita mengakhiri bahasan ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setiap keputusan kecil, apa yang Anda makan, milih baca buku atau nonton TV, nabung atau belanja, semua itu adalah suara yang Anda berikan untuk diri Anda di masa depan. Pertanyaannya adalah, masa depan seperti apa yang sedang Anda pilih untuk dibangun mulai hari ini?